patuh kepada suami itu lebih didahulukan daripada wirid, daripada zikir, daripada sholat sunat. Tapi anehnya, ya Rasulullah, saya sangat senang sholat berjamaah dengan Anda di masjid Anda ini. Bayangkan, masjidnya itu Masjid Nabawi dan yang jadi imamnya adalah Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Inni la'a'lamu annaki tuhibbina as-salata ma'iya fi masjidi hadha. Aku sungguh sangat tahu bahwa saudari senang salat berjamaah bersamaku di masjidku ini. Tetapi salatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjidku ini. Itu bahkan ketika masjidnya Masjid Nabawi dan imamnya Nabi. Apalagi hanya sebatas Masjid Al-Hidayah, hanya di imamnya saya. Emang ada rumah secara prioritas. Maka di Arab itu ketika musim haji ada jemaah yang berangkat umrah, selalu diumumkan lewat corong-corong masjid bahwa jemaah perempuan lebih baik sholat di hotel daripada sholat di masjid. Secara teori sudah benar. Nah, tapi saya selalu ingatkan pada bimbingan manasik, baik manasik haji dan umrah, teori yang benar belum tentu harus dipraktekkan dengan benar. Kenapa? Karena bagi kita yang berangkat dari Serambi Mekah menuju Mekah, keberadaan di Mekah bagi orang yang umrah hanya sekitar 10 sampai 13 hari, keberadaan jemaah haji di Mekah hanya sekitar 28 hari. Bila mengamalkan hadis ini, tidak pernah sholat jemaah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hanya karena sholat di hotel lebih baik daripada sholat di masjid bagi orang perempuan. Apa yang kita khawatirkan? Begitu selesai paket umrah dan hajinya, pulang kembali ke Aceh, ke Serambi Mekah, datanglah kerabatnya berkunjung, pesijuk, mengucapkan selamat, ditanya, selama di Mekah ibu berapa kali sholat di Masjidil Haram? Enggak pernah, katanya. Loh, kok enggak pernah? Karena kata Ustaz lebih baik sholat di hotel daripada sholat di masjid. Nyan karugoran, nyan karugoran. Terpaksa jual tanah dan ikut antrian lagi. Kenapa? Pengajaran ini baik untuk orang yang tinggal di Mekah. Daripada sholat di Masjidil Haram, bagi perempuan lebih baik sholat di rumah. Kenapa bagi mereka? Karena kapanpun mereka rindu ingin sholat di Masjidil Haram, tinggal melangkahkan kaki. Tapi yang tinggal di Serambi Mekah tidak cukup melangkahkan kaki. Ketika tidak pernah sholat di Masjidil Haram, waktu berada di sana, pulang kemari, datang kerinduan tersebut, mau sholat di Masjidil Haram. Untuk berangkat ke sana, jarak antara Mekah dengan Serambi Mekah itu hanya selembar pintu. Tapi di daun pintunya tertulis 6 huruf. G di awal, A di akhir. Garuda. 8 jam berangkatnya, baru sampai dari Serambi Mekah menuju ke Mekah. Payah tepat jenama baru bisa berangkat. Maka ini bukan persoalan baik dan lebih baik, ini persoalan kesempatan. Kata orang-orang di sana, aji mumpung, mumpung sedang berada di sini. Itu sama konsepnya ketika ada undangan kenduri. Di tempat kenduri tersebut ada nasi biasa dengan lauk pauknya, kemudian ada bulukat dengan kuah tuhainya. Secara teori, siang itu bagus makan nasi biasa dengan lauk pauknya. Tapi ternyata tamu yang datang malah antri untuk makan bulukat dulu. Datang orang menasihati, kenapa nggak makan nasi dulu? Bukankah itu lebih baik di waktu siang? Iya, ini memang lebih baik. Tapi masalahnya yang nggak ada di rumah cuma bulukat. Kalau nggak makan nasi di sini masih bisa makan di rumah. Tapi kalau pulang ke rumah nggak ada bulukat di sana. Tengah nanya tersoal juga. Ini bukan persoalan baik lebih baik. Ini persoalan kesempatan. Maka kita ingatkan untuk yang berangkat haji dan umrah itu bulukat jadi jangan makan nasi dulu. Jadi kalau mau salat di rumah itu sepanjang tahun silakan salat di rumah. Tapi ketika sedang berada di sana, salatlah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan karena lebih baik, tetapi karena sedang ada kesempatan. Kalau mau salat di rumah, nanti pulang kampung salat di rumah. Ya, itu fikir. Kampung ini malam masjid setiap saat di masjid, sampai di Mekah setiap saat di rumah, di hotel. Itu terbalik selera makannya. Jadi ini orang perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Maka perintah Allah kepada para istri Nabi, apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, tadi kaitannya, kenapa orang perempuan yang menjadi mayoritas pengikut Dajjal di samping orang Yahudi? Perhatikanlah sekarang.
Kira-kira yang memenuhi saf-saf masjid setiap salat berjamaah itu siapa? Enggak terlalu kentara, kita masih terlihat banyak laki-laki dari perempuan. Pertanyaan kedua, ketika diadakan kegiatan zikir-zikir berjamaah itu yang paling ramai siapa? Perempuan. Padahal perempuan jangankan dari Prada berangkat ke Masjid Raya, ke Pendopo, Wali Kota, ke Belang Padang, ke Taman Seri, bahkan dari rumah cukup jalan kaki ke masjid masih lebih bagus di rumah. Padahal di masjid itu salat fardu dan berjamaah. Sedangkan di Masjid Raya, sedangkan di tempat-tempat lain yang berzikir hanya zikir saja. Zikir itu tidak khusus. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, apabila telah diselesaikan salat Jumat maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kapan zikirnya? Wadhkurullah, sambil mencari nafkah kita berzikir kepada Allah. Dangdang kasukataka, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dangdang ketimbang dan sukat minyak, subhanallah, subhanallah. Berzikir tidak dibatasi tempat, tetapi untuk mencari nafkah tidak boleh di dalam masjid. Maka kalau di dalam masjid ada orang bertransaksi bisnis, Rasulullah arahkan kepada para sahabat, datangi orang yang sedang bertransaksi tersebut dan katakan, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah Ta'ala tidak berikan keuntungan pada transaksimu ini, pada bisnismu ini. Datangi orang tersebut dan katakan demikian. Ini masalahnya, lebih bagus di rumah daripada di masjid. Maka dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Bila seorang perempuan melaksanakan salat fardunya yang 5 waktu, ia berpuasa bulan Ramadannya, ia jaga kehormatan dirinya, dan ia patuhi suaminya, maka nanti di akhirat ada yang berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga, silahkan pilih lewat pintu mana saja. Tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada salat-salat sunat, hanya 4 perkara. Salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, tidak disinggung tentang puasa sunat. Karena puasa sunat bagi seorang perempuan berstatus istri bukanlah ibadat kecuali apabila mendapatkan izin suami. Salat sunat bagi seorang istri bukanlah ibadat sehingga mendapatkan izin dari suami. Maka ditambahkan, wa hafizat farjaha, ia jaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, dan ia patuhi suaminya. Patuh pada suami adalah ibadat. Salat sunat bagi orang perempuan bukan ibadat. Maka patuh pada suami ini menjadi prioritas. Maka nanti datang bulan Ramadan, sebulan lagi. Ketika Ramadan datang, ternyata yang stabil saf itu saf perempuan. Dari malam pertama sampai malam terakhir stabil. Sedangkan saf jemaah laki-laki mengalami kemajuan. Dari belakang pelan-pelan maju ke depan. Tinggal satu saf saja yang paling maju tinggalnya, di belakang imam. Duduk bak sisi katanya kalau naik bus. Yang perempuan stabil dari malam pertama sampai malam terakhir. Aturan salat berjamaah, apabila imam ingin membaca surat yang panjang tasbih berlama-lama, disyaratkan jama'atun mahsurina, jama'atun mahsuruna radau bitatwil, jamaah yang terbatas yang mereka ini setuju bahwa praktek salat itu dilakukan berlama-lama. Sekalipun semua jamaah yang hadir setuju, nggak apa-apa Pak Imam, malam ini jangan lihat-lihat jam, terserah berapapun lamanya kami ikuti, sepakat. Tapi imamnya tahu bahwa di belakang ada seorang perempuan, satu saja seorang perempuan berstatus istri dan suaminya ada di rumah. Maka tidak boleh bagi imam ini berlama-lama di dalam salat. Kenapa? Karena bagi orang laki-laki berlama-lama dalam salat itu adalah sunat. Bagi orang perempuan yang suaminya tinggal di rumah, berlama-lama di dalam salat itu adalah maksiat. Dan maksiat itu terjadi karena imam berlama-lama di dalam bacaan ayatnya.
Maka kalau imam tahu di belakang ada orang perempuan yang punya suami di rumah, solat sendiri di sini, solat berjamaah kemari, imam tidak boleh berlama-lama. Dia begitu selesai, bukan anak-anak disuruh keluar, yang inang-inang nalako kerja jawab. Kenapa? Karena bagi orang perempuan, wa ata'at zaujaha, patuh kepada suami itu lebih didahulukan daripada wirid, daripada zikir, daripada solat sunat. Tapi anehnya, bulan Ramadan, suami belum selesai buka puasa, istri sudah pakai mukena, langsung berangkat ke masjid. Kata suaminya, hana irah jadau, dengan lidah nilhak. Ini yang kita khawatirkan. Ada prioritas yang keliru. Padahal andai kata duduk saja di rumah mendampingi suami, walaupun suami memang nggak pernah mau salat, jangankan yang sunat, yang fardu pun tidak, mendampingi suami ini adalah wajib. Tapi suami saya nggak sholat Pak Ustaz, siapa suruh cari suami yang tidak sholat? Kalau sudah terlanjur dapat suami yang tidak sholat, maka nikmati suami tersebut. Gimana bukan maka bawa kan? Jadi sebelum terlanjur demikian, maka pilihlah calon suami. Karena sudah terlanjur, persiapkanlah untuk calon menantu. Makanya di dalam Islam, seorang pria yang mau kawin, dia tidak temui calon istrinya, dia temui calon mertuanya. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.